Shalom. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah saat ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami boleh beribadah kepadamu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Engkau tetap melindungi dan memelihara hidup kami. Semua ini adalah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini kami siapkan hati kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang kami bawa ke hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menyiapkan, membuka hati kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami umat-Mu. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Di awal tahun yang baru 2022, di awal bulan Februari ini, sebagian warga keturunan Chinese memperingati tahun baru Imlek. Itu sebabnya saat ini kenapa kita pakai merah-merah. Buat yang merayakannya, saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Semoga berkat Tuhan di tahun yang baru ini terus menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Diberikan kesehatan dan kebahagiaan senantiasa. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita ada hari ini. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan dan kemurahannya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita pujikan Dia. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena
dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Hanya Dia yang patut kita sembah dan kita menerima pujian kita. Dialah Yesus. Nama itu, nama di atas segala nama. Nama itulah yang memikat hati kita. Yesus, Yesus, Yesus. La 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 la. La la la. La la la. La la la. Nama Yesus pikat hatiku. Yesus, Yesus. 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 Nama itu pikat hatiku. Yang hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati risau Dia lenyapkan, sukacita Dia berikan. Hati bimbang yang menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Siapa namanya? Yesus, Yesus.
sedikit saudara. Ada saat-saat di mana kita bergembira dan bersuka cita karena berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Namun ada juga saat-saat di mana ujian dan pencobaan itu menerpa hidup kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya, masihkah kita mengasihi Dia saat di mana kita mengalami kesulitan, masalah hidup yang silih berganti? tengah-tengah segala keterbatasan kami,
layakkan kami, anak-anak-Mu, untuk memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Karena hanya Engkaulah yang menjadi sandaran kami di tengah-tengah dunia yang semakin dipenuhi dengan segala macam kejahatan dan ketidakpastian hidup. Kami hanya menaruh harapan kami dan hidup kami di dalam tangan yang penuh dengan kuasa itu. Berbicaralah ya Bapa, melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya bisa boleh menyampaikan firman yang menjadi isi hati Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau memakai setiap kami, supaya kami boleh duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, dan saya memberikan kesempatan kepada hambanya, Ibu Anne. Shalom. Jadi imlekannya hari ini ya, tahun baruannya hari ini ya. Kyonghi. Ya, saudara, saya diberi tema tentang Allah adalah kasih. Ya, kita sudah hafal ya semua ayatnya, tapi nggak apa-apa. Kita baca sekali lagi ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Belum ada. Ini sudah nyala ya, Bu? Sudah. Ya, tentang kasih Tuhan ya. Sampai sini tadi saya sudah menerima kasih Tuhan dari saudara-saudara di sini. Ya. Jadi saya ini pakai sepatu yang sudah lama tidak saya pakai. Di lemari saya taruh, ternyata kering di lemari karena nggak pernah saya pakai, nggak pernah saya coba. Terus saya pakai aja, begitu aja di rumah nggak apa-apa sih. Begitu sampai sini turun dari mobil, lepas. Mau pinjam sama, oh ya makasih, mau pinjam sama Bu Grace. Loh, Bu Grace jadi song leader, Pak, nggak bisa ini. Tapi sudah dipinjemi, terima kasih ya Bu. Langsung dipinjam, kalau saya sudah menerima kasih persaudaraan ini ya. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Nah, ini adalah nasihat Rasul Yohanes kepada jemaat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah, ada ajakan, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, jadi Yohanes itu kalau kita baca ya di surat di Injil Yohanes itu menerangkan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Allah sendiri datang merendahkan diri menjadi ciptaan, pencipta menjadi ciptaan. Ya, jadi pertama-tama kasih itu datang sendiri dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu Allah yang memulai. Bagaimana caranya? Ya dia sendiri yang menunjukkan. Ketika kita tidak bisa mencari Allah, ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita terhilang dalam kegelapan dunia, kasih itu dinyatakan oleh Allah. Nah di sini tentang Allah adalah kasih. Kalau kita lihat di pasal 1, di situ juga dikatakan Allah adalah terang. Barang siapa tidak hidup dalam terang, dia tidak mengenal Allah. Nah di sini dikatakan Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Pertama-tama kita menerima kasih Allah. Allah duluan yang mengasihi kita. Dia turun ke dunia, dia menebus dosa, dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah saudara, seringkali orang itu nggak ngerti ya kalau apa perbedaan kasih gitu. Seringkali orang itu hanya mengenal kasih itu sesuatu yang baik. Kalau kita dibaikin sama orang, itu berarti orang itu mengasihi kita. Ya. Nanti saya jelaskan, kan lepas lagi, ada yang saya lepaskan lagi hari ini. Gak apa-apa ya. Oke.
Dan setiap orang yang mengasihi, makasih. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena Allah lebih dahulu datang ke dalam hidup kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita mengasihi orang lain, maka kita mengenal Allah. Saudara, di sini kata mengenal, ya, mengenal itu kata mengenal pakai kata ginosko. Dalam bahasa Yunani ada dua kata mengenal, ya, mengetahui atau mengenal. Itu ada dua, eido dan ginosko. Nah, eido itu mengenal ya tahu gitu, tahu sesuai dengan fakta, tahu. Tapi ginosko itu mengenal dari hubungan. Nah, kayak Pak Yo sama Bu Grace, ya. Bu Grace ini mengenal Pak Yo itu dari hubungan ginosko. Kenapa? Karena sudah hidup puluhan tahun jadi tahu. Cuma sedikit gitu aja sudah tahu maksudnya apa. Coba misalnya Bu Grace gitu ya sama Bu Evi gitu. Apa tuh Bu? Gitu kan? Tapi Bu Evi kenal gak sama Bu Grace? Ya kenal. Tanggal lahirnya tahu, rumahnya tahu, bahkan mungkin ukuran sepatunya juga tahu, ukuran bajunya tahu gitu. Kenal sesuai dengan fakta. Oh, Bu Grace itu yang seperti ini, rambutnya seperti ini, tahu fakta. Oh, Bu Grace itu suaranya kayak gini, tahu sesuai dengan fakta. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa tahu saya, tetapi mungkin tidak mengenal. Nah, di sini dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kalau kita memiliki kasih itu, ya, maka kita itu sudah lahir dari Allah. Tapi kalau kita belum memiliki kasih, kita tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah, tidak memiliki hubungan, tidak kenal itu, ya mungkin kita tahu faktanya. Ya, Yesus itu juru selamat dunia, ya tahu. Itu baru eido, saudara. Yesus itu juru selamat dunia menebus dosa saya, iya tahu. Tapi belum tentu kita mengenal, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan di Matius 7, ayat 21 sampai 23 dikatakan, mereka yang memanggil, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir aku katakan, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan kamu. Nah, di sini dikatakan orang yang mengasihi memiliki hubungan baik. Kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Itu yang terpenting. Tentu Tuhan tahu setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Masa Allah nggak tahu? Masa katakan, aku tidak mengenal kamu. Loh, gimana ya Allah kok nggak tahu saya? Saya kan ciptaan Tuhan, katanya rambut terhitung semuanya. Tapi kata mengenal di situ sama dengan di sini. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, suatu saat di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak menikmati hubungan dengan kamu. Aku tidak punya keakraban dengan kamu. Nah, itu maksudnya di sini ya, mengenal, kata mengenal. Ya. Maka di situ ada peringatan dan ada nasihat. Kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah, di sini dikatakan Allah adalah kasih. Bukan Allah adalah maha kuasa. Allah adalah iman. Allah adalah mujizat. Bukan. Di sini dikatakan Allah adalah kasih. Inilah sifat, inilah pribadi Allah. Allah adalah kasih. Di pasal 1 diterangkan Allah adalah terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Hati-hati. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak ada di dalam Allah. Walaupun kita ngaku-ngaku, Tuhan, aku anakmu loh. Aku bukan keponakanmu, apalagi tetanggamu, aku anakmu Tuhan. Sorry, Tuhan bilang, kalau engkau hidup dalam kegelapan, aku tidak mengenal engkau. Dan di sini juga dikatakan, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Walaupun kita punya pengetahuan, punya eido di sini. Yesus juru selamat, Yesus pencipta, Yesus penebus dosa. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, di sini dikatakan ia tidak mengenal Allah dan Allah tidak mengenal dia. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa seringkali kasih itu dianggap sebagai kebaikan.
Ya, perbuatan kebaikan, kalau kita dibaikin sama orang, berarti orang itu mengasihi kita. Kalau orang tua baik sama anak, berarti orang tua mengasihi anak. Kalau anak baik sama orang tua, berarti anak mengasihi orang tua. Kalau teman kita berbuat baik sama kita, berarti dia mengasihi kita. Nah, coba kita pikir gini ya. Di dalam kasih itu sebetulnya yang pertama ya, berpusat pada Allah, bukan pada diri sendiri. Kasih itu tidak egois, bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Allah. Ya, jadi kalau gini, ada orang ya, misalnya nih orang pacaran nih ya, orang pacaran, posesif sekali. Kamu di mana? Kamu lagi apa? Terus alasannya, kamu kok ini aku sekali sih, kamu kok kayak CCTV gitu ya, harus memonitor aku terus menerus. Nah, apakah itu cinta? Apakah itu kasih? Ataukah itu keegoisan, posesif? Begitu juga orang tua kepada anak. Saudara, saya mau kasih pengalaman ya, saya sudah punya anak 2 yang sudah kuliah. Anak saya dua-duanya kuliah di UGM. Anak saya yang pertama laki-laki, itu waktu dia mau kuliah di UGM, dia UMPTN ya, apa namanya sekarang SBMPTN ya Pak Yo ya. Dia mau ikut tes gitu, dia pengen masuk UI atau UGM, pilihannya dia itu. Saya bilang, jangan jauh-jauh Toril, saya bilang gitu. Kenapa nggak di UNER aja? Kenapa nggak di Brawijaya aja? Kan ada juga jurusan hukum, saya bilang gitu ya. Mama mau yang terbaik nggak buat saya? Oh iya ya. Saya pikir, iya ya, ternyata saya punya keegoisan gitu. Saya nggak pengen anak saya jauh-jauh, saya nggak pengen kehilangan. Maksud saya mungkin saya nggak pengen kehilangan. Jadi sebetulnya apakah itu kasih? Apakah saya ingin yang terbaik buat dia ataukah yang terbaik buat saya? Karena saya pengen deket sama anak saya pengen terus melihat dia, sering-sering melihat dia. Akhirnya saya bilang, nggak usah jauh-jauh deh. Tapi dia bilang, Mama, saya mau masa depan yang terbaik. Mama mau nggak? Katanya gitu. Oh iya, terserah deh, kalau gitu terserah kamu. Dan akhirnya dia pergi. Anak saya yang kedua juga gitu. Nah, anak saya yang kedua perempuan. Kalau anak saya yang pertama ini lebih mandiri gitu ya. Dari SMP, waktu kami jalan-jalan, dia masih SMP waktu itu, kelas 2 SMP. Kami jalan-jalan ke Singapura, terus baru sampai, pengen istirahat ya, capek kan ya. Terus dia bilang, Mama aku pengen lihat Merlion. Besok aja lah. Loh, besok katanya kita mau jalan-jalan ke Universal Studio. Seharian kan mah, ya udahlah nanti aja kapan-kapan. Nanti kapan-kapan Mama pasti nggak bisa lagi, nggak sempet lagi gitu. Udah aku pergi sendiri aja. Aku naik di sana kan ada kereta gitu ya dalam kota gitu. Terus, nah karena dia pintar bahasa Inggris, jadi saya percaya. Ya udah kamu tanya sama resepsionis kalau mau ke sana caranya gimana, balik lagi ke sini. Saya percayakan gitu karena dia memang orangnya berani, mandiri dan memang betul. Dia bisa pergi dan dia bisa pulang lagi kembali, dan saya juga percayakan di sana kan lebih aman gitu ya daripada di sini. Jadi ketika ngelihat itu, dari kecil dia udah mandiri, udah berani gitu. Waktu besar juga ya udah deh rada jauh di Jogja gitu nggak apa-apa gitu. Tapi anak saya yang kecil ini dikit-dikit mama, anak cewek, dikit-dikit papa, dikit-dikit mama. Bahkan kalau apa-apapun gitu minta papa aja, mama aja yang bilang. Misalnya ke dokter gigi, mama aja yang ngomong. Ke toko, mama aja yang beli. Mau beli sepatu, mama bilangin dong itunya ukurannya segini. Jadi dikit-dikit semuanya mama papa, nggak mandiri gitu, nggak kayak kakaknya. Nah saya tambah khawatir. Terus saya bilang, udah kamu kuliah di Malang aja. Nah alasannya dia beda sama kokonya. Kalau kokonya kan bilang pengen yang terbaik. Mama mau nggak ngelepasin aku supaya aku bisa dapat yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Nah ini enggak. Ini alasannya nggak masuk akal gitu. Dia bilang, Mah kalau aku terus di Malang, aku nggak pernah kos dong, nggak pernah ngerasain kos dong. Nggak masuk akal kan? Ini alasannya pengen jauh karena pengen kos kayak kakaknya gitu. Loh, ya nggak apa-apa tuh, nggak usah kos. Teman-teman kamu juga banyak kok yang nggak kos, saya bilang gitu. Tapi Mah kalau aku terus sama Mama, aku kayak orang gagal. Loh kok gitu sih pikirannya? Saya bilang gitu. Pokoknya ya udah deh, kalau kamu mau kemana, paling nggak kamu di Surabaya aja deh, biar misalnya kamu ketinggalan apa, Mama bisa cepet nganterin kayak gitu. Enggak, aku pengen kayak Koko. Tapi masalahnya pengen kayak Kokonya ini, alasannya karena pengen kos, pengen jauh gitu. Bukan karena kayak Kokonya rasional banget kan gitu. Nah, ya tapi udah deh, saya bilang, ya udah kamu mau kemana?
Cobain ke UGM dan keterima juga gitu di UGM. Nah, sampai sana, barusan kemarin sampai sana saya teleponin, bolak-balik teleponin sehari berapa kali, nggak kayak kokonya. Tapi saya pikir ya udah, saya juga harus melepaskan dia, dan kebetulan dia ini sangat deket kesayangan papanya gitu ya. Jadi papanya yang, "Noni udah makan belum? Noni udah gini belum?" Sama kokonya nggak kayak gitu dulu, terserah deh. Nah, kadang kala ya orang tua kalau terlalu, akhirnya saya sadar gitu ya, dulu tuh saya terlalu memanjakan yang kecil ini. Dan sebetulnya kebaikan-kebaikan yang saya pikir itu baik buat dia, ternyata ketika besar itu menyusahkan dia. Kita pengen melakukan yang terbaik untuk anak, tetapi terlalu banyak ketika dia tidak diberi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan ketika masa kecil, justru itu menyulitkan dia ketika dia sudah dewasa. Dia nggak pernah, misalnya nggak pernah masak kayak gitu. Lain sama kokonya senang masak. Dia nggak pernah masak, nanti gimana makan? Saya baru mikir, iya ya. Ternyata apa yang saya pikir baik, saya baikin dia, saya layani dia. Ternyata saya nggak kasih tantangan, nggak kasih tugas, nggak kasih apa. Itu ternyata menyulitkan dia, buruk buat dia di masa depannya. Nah, apakah ini kasih? Bukan. Jadi gimana ya? Kasih itu harus, tadi saya bilang kasih itu harus tidak egois, tidak berpusat kepada diri sendiri. Harus berpusat kepada Allah, dan Allah adalah kasih. Maka kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut saya, bukan kebaikan menurut orang yang saya kasihi, tetapi kebaikan menurut Allah, itulah yang namanya kasih. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4 dikatakan gini, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia," artinya memiliki pengetahuan, artinya memiliki kecerdasan, ya, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, di sini dikatakan gini, kalau kita punya pengetahuan, kita punya kecerdasan, kita bisa berbuat segala sesuatu, bahkan kita punya karunia-karunia roh, kita bisa pelayanan, kita bisa melayani Tuhan dan berkarunia. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, dan bahkan kalau kita berbuat kebajikan kepada sesama, di sini kan ya membagi-bagikan segala sesuatu, ada agama kan yang ayo berbuat kebajikan, ayo berbuat kebajikan. Tapi di sini dikatakan kalau tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya belum tentu kebaikan yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, itu didasari kasih. Belum tentu. Kalau kita membagi-bagikan segala sesuatu, kita berbuat baik kepada orang, hati-hati. Kita harus introspeksi, melihat motivasi kita, apakah kita mengasihi, atau apakah perbuatan kita itu berpusat kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Mungkin kita cari hormat, mungkin kita cari nama, kita rajin melayani. Saya bukan membuat Bapak Ibu Saudara nggak mau melayani ya, bukan membuat Bapak Ibu Saudara terus ya udah deh kalau gitu nggak usah pelayanan, bukan ya. Tapi motivasi harus benar. Kalau kita berbuat baik kepada orang, itu juga kita luruskan motivasi hati kita. Apakah kita cari nama? Nih pengen kelihatan, nih saya yang nyumbang gereja. Nih saya yang kasih makan anak yatim piatu. Nih saya yang kasih makan saudara saya. Nih saya yang bantu kamu kuliah. Nih saya yang membiayai adik kamu gitu. Nih saya. Nah, di sini dikatakan, sekalipun kita punya karunia, oh saya yang kepake di gereja, saya yang bisa main musik,
tanpa saya gereja nggak bisa jalan, nggak bisa ibadah hari Minggu. Saya yang bisa nyanyi, saya yang bisa bawa firman, saya yang pintar khotbah. Tanpa saya gereja nggak jalan. Saya, itu bukan kasih. Dan ingat, orang yang melakukan tanpa kasih, suatu saat Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, aku tidak menikmati hidupmu, aku tidak punya hubungan dengan kamu, aku gak kenal kamu. Kamu bau daging. Aku gak suka bau daging, Tuhan bilang gitu ya. Nah, kasih itu harus berpusat kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, yuk kita pelayanan, yuk kita membagi-bagikan segala sesuatu. Yuk kita saling memperhatikan orang-orang yang berkekurangan di dalam jemaat ini. Siapa yang berkekurangan, siapa yang di sini nggak bisa bayar uang sekolah, yuk kita bantu. Mereka yang punya uang lebih, yuk siapa yang kehilangan pekerjaan, yuk kita bantu. Tetapi karena kita mengasihi Allah dan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu dasarnya, ya. Nah, tadi yang nomor 1, kasih itu apa? Berpusat pada Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan berpusat kepada diri sendiri, bukan kasih yang egois. Tadi ya saya kasih contoh, orang tua bisa mengasihi anaknya, tapi mungkin itu kasih yang egois. Memanjakan anaknya. Suatu saat itu pun menjadi kesulitan buat anaknya. Itu pun menghancurkan, bisa membawa keburukan, bahkan bisa menghancurkan anaknya. Anak yang terlalu dimanja, gedenya gimana? Jadi anak yang egois kan? Nah, ya. Jadi kasih itu berpusat kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Yang kedua, di dalam kasih itu memang ada kebaikan, perhatian, pertolongan, perlindungan. Pasti itu ada. Ya, seperti yang kita tahu ya, yang kita pahami ya, kasih itu ya begitu. Ya kasih itu ya kita berbuat baik, kita perhatiin orang lain, kita nolong orang lain, kita melindungi orang lain ya. Nah, ini pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu semua ya. 1 Korintus 13 ayat, iya makasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya minum dulu ya, saudara, makasih. Tadi dikatakan orang yang tidak mengasihi, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Artinya kita punya keturunan Allah gitu ya, lahir dari Allah itu kan kita anak-anak Allah gitu kan ya. Nah, tentu kalau anak itu ada mirip-miripnya sama orang tua ya saudara ya. Nggak mungkin misalnya orang tuanya putih-putih anaknya hitam ya. Ini ketuker sama ya ranjang baby sebelah gitu ya, atau gimana ini waktu di rumah sakit gitu ya. Atau apakah ini investasi tetangga gitu. Kan pasti kayak gitu, ada mirip-miripnya lah. Ya. Nah, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kalau kita anak-anak Allah, apa miripnya kita dengan Allah? Apa miripnya kita dengan Bapa kita di surga? Coba kita lihat, kita bercermin. Jadikan firman Tuhan ini buat sebagai cermin buat kita. Kasih itu sabar, udah sabar belum ya? Tadi pagi saya kesini nyetir, ada orang tiba-tiba menyalip. Dan sebagai orang Kristen, maka saya harus salib juga. Salib gitu ya. Gantian. Kalau saya disalib, saya juga tidak mau kalah. Salib gitu ya. Kasih itu sabar. Oh, kurang sabar ya. Berarti kita belum gitu. Introspeksi. Ini jadikan cermin. Kasih itu murah hati. Nah, murah hati itu segimana sih? Misalnya kita punya pembantu di rumah. Makannya dijatah atau bukan bahkan sisa-sisa. Nah, kita tidak menganggap orang ini sebagai sesama manusia dong. Sederajat dengan kita. Enggak. Kita enggak murah hati sama tetangga, sama pegawai. Apakah kita murah hati? Kasih itu tidak cemburu, ya tidak cemburu.
Ya. Apakah kita suka jealous? Jealous ngelihat di sini ada jemaat lain, mobilnya baru, sepeda motornya baru, tasnya baru, model kekinian. Apakah kita cemburu? Tetangga punya mobil baru, tetangga renovasi rumah, apakah kita cemburu? Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oh dulu ya, aku ya dulu bisa begini. Kamu umur berapa sekarang belum kawin? Aku dulu banyak yang senang sama aku. Sombong ya. Saya lihat itu ya, saya suka ngikutin yang video-video kayak TikTok gitu ya. Ada orang Manado bilang gini, ngana umur berapa sekarang? So 24 tante. Tante umur 22, sudah kawin katanya gitu. Sudah kawin, ngana umur berapa? 24 katanya, belum kawin. Disautin, iya tante 22 sudah kawin, tapi cerai toh katanya gitu. Menok gitu. Ya, itu cuma video ya, cuma video untuk ini aja. Ya, intinya apa? Jangan memegahkan diri, jangan sombong. Dulu saya gini, dulu saya punya gitu. Kamu sekarang pencapaianmu apa? Masih lulusan SMA. Nih saya S2 misalnya begitu. S3, S4, S-teler. Ya, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kata-kata kita sopan enggak? Kadang-kadang kita nih ya, mulut ini ngeblas kayak tadi ya. Kayak tadi tuh yang contoh yang video tadi. Ya tante, kawin umur 22, tapi kan cerai gitu. Nah itu ngeblas itu. Nggak ada remnya di sini. Di sini mesti dipasang rem. Ya, remnya tuh jangan sampai dol gitu. Ya tidak melakukan yang tidak sopan. Kadangkala kita kesel gitu dengan orang-orang dan kita langsung aja apa yang di hati ini langsung nggak lewat pikiran dulu, langsung ke mulut gitu, nggak lewat dipikir dulu. Ini nyinggung nggak ya nanti ya? Ini nanti kalau aku ngomong gini gimana? Jadi langsung otomatis dari sini kesel langsung keluar gitu. Nah kadang-kadang kita tuh nggak lihat sopan nggak ngomong kayak gitu, nyakitin orang nggak, menyinggung orang nggak. Nah. Tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, yuk kita bercermin. Kita suka nyimpan kesalahan orang lain enggak? Atau kita nyimpen piala kita. Dulu ya, aku yang nerima kamu di rumahku. Kamu lagi susah aku nerima. Sekarang gitu, diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Atau kita nyimpen dulu ya, mama pernah gak setuju waktu aku mau kawin. Sama mama mertua ceritanya gitu ya. Sekarang mama sakit, aku gak mau ngerawat, biarin aja. Biar koko yang rawat. Gitu. Nyimpen kesalahan orang lain. Nah, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu pasti harus melakukan yang benar. Kasih itu tidak suka karena ketidakadilan, berintegritas. Jika ya katakan ya, enggak ya enggak. Jangan kita berbuat tidak adil, tapi berbuatlah yang benar. Ia menutupi segala sesuatu. Kalau ada kejelekan orang, enggak usah pengumuman. Ya, enggak usah pengumuman. Nih loh si itu. Ses tahu enggak si itu? Ya, si itu tuh sekarang lakinya dipecat, tahu enggak? Sekarang jadi supir Grab. Saya nggak merendahkan supir Grab ya, tapi kalau nah itu, ya, jangan suka. Sebetulnya itu nggak jelek, tapi kalau cara kita membicarakan seolah-olah kita lebih daripada orang lain, membuka aib. Tahu nggak tuh, anaknya dia hamil duluan tuh sekarang. Makanya 4 bulan udah melahirkan, baru 4 bulan yang lalu menikah. Nah, orang juga tahu kali, nggak usah kita pengumuman juga orang udah tahu. Udahlah diem lah, ya udah gitu. Jangan berpikir bahwa kalau orang terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup mereka, kalau kita nggak hati-hati pun kita bisa kok terjadi dalam hidup kita. Seharusnya itu jadi pelajaran, jangan sampai kita mengalami itu dulu, baru kita malu gitu. Tapi itu pun jadi pelajaran kesalahan orang. Oh iya ya,
Aku pun bisa seperti itu. Jangan sampai aku seperti itu. Aku pun bisa. Dan kalau orang lain bisa jatuh, ya aku pun bisa jatuh. Ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada yang nggak sabar di sini dalam menanggung segala sesuatu? Ketika apalagi masa pandemi ini ya, sulit segala sesuatu sulit. Sabar nggak? Bukan cuma kita loh yang sulit. Seluruh dunia ini mengalami kesulitan yang sama. Seluruh dunia ini. Ya yang ada sih yang ininya tinggi ya, yang pencapaiannya semakin melambung, diantaranya adalah bisnis-bisnis seperti yang bergantung kepada internet seperti itu ya. Itu sahamnya makin tinggi, itu semakin baik kayak gitu, kayak misalnya Grab, Gojek kayak gitu, itu perusahaan-perusahaan yang kayak gitu kan semakin tinggi. Tapi yang lain-lain, rumah makan, toko-toko yang jualan baju, yang jualan makanan, semua semakin turun. Bukan cuma kita, bukan cuma aku gitu. Aku tuh susah, aku gini. Ya semua di dunia ini juga menanggung hal yang sama. Yuk kita sabar menanggung segala sesuatu. Nah, baru 2 tadi ya, kasih itu gak egois. Kasih itu memang ada unsur kebaikan di situ. Ya, jadi dari sini kita introspeksi. Udah belum sifat-sifat ini ada dalam hidup kita? Nah, yang ketiga, yang sering kita tidak pahami, dalam kasih itu ada didikan dan disiplin loh. Jangan dikira kalau tidak mendisiplin itu berarti kasih. Nah, sebagai orang tua, kita seringkali mendisiplin anak kita. Dengan tujuan apa? Pasti kasih, supaya dia benar. Ya kan? Kalau orang tua misalnya marah sama anaknya, kamu ini loh ya kayak begini, ntar udah gede mau jadi apa? Ya pasti jadi orang, masa jadi monyet, berubah kan gak mungkin gitu ya. Anaknya kayak gitu. Maksudnya orang tua, kamu ini loh bangun siang, males kayak begini, males belajar, males sekolah, mau jadi apa? Akhirnya didisiplin sama orang tua. Udah, gak diisi lagi handphonenya, gak dibayarin lagi handphonenya, gak ada handphone, gak ada internet, gak ada game gitu. Tapi sekarang susah juga ya mendisiplin gitu ya, karena sekolah online, mau gak mau kan diisi juga kuotanya ya. Nah, jadi dalam didikan, dalam disiplin itu ada kasih. Dan kalau kita didisiplin oleh Tuhan, bukan dihukum ya, didisiplin oleh Tuhan, kita sedang dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita baca Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan mengasihi, Tuhan akan menegur, Tuhan akan mengajar orang itu, mendidik orang itu. Supaya apa tujuannya? Untuk kebaikan. Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan 10. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10 tolong. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh bapaknya? Bapak-bapak di sini pernah nyubit anaknya? Ibu-ibu pernah nyubit anaknya? Pernah pukul setidaknya pantatnya anaknya? Pernah kan? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang di sini maksudnya adalah anak tidak sah. Ya. Jadi anak pungut, anak haram bisa jadi seperti itu. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita memperoleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Jadi tujuan dari didikan, tujuan dari ganjaran ini supaya kita boleh hidup kekal di rumah Bapa nanti. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi ayat yang ke-10, tetapi dia, ayat yang ke-10,
mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang tidak kita sadari adalah bahkan di dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, itu pun di situ kasih Allah sedang dinyatakan kepada kita. Ya, mereka mendidik kita, orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, tetapi Dia mengajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau kita sedang dididik Tuhan, bahkan dengan situasi yang gak enak, sebetulnya disitulah perlindungan Tuhan, disitulah kasih Tuhan kepada kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maksudnya gimana? Gini, misalnya kita dalam situasi yang sulit, kita misalnya diinjak-injak sama orang, kita misalnya difitnah sama orang, yang harus kita sadari di situ pun tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita, baik apa yang kita pandang baik maupun apa yang kita pandang buruk, apa yang kita pandang jelek, apa yang kita pandang musibah, itu terjadi di luar izin Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidup kita, ya, di situ Bapak sedang memproses kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kita bisa hidup kudus dan kita memperoleh bagian dalam kerajaannya. Jadi kalau kita misalnya difitnah orang, gak enak kan rasanya? Direndahkan orang, gak enak kan? Tetapi di situ kita dilatih oleh Bapa untuk apa? Untuk bersabar, sabar menanggung segala sesuatu, untuk mengampuni, untuk punya kerendahan hati, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu maksudnya. Supaya kita menjadi serupa dengan Bapa di surga. Itu maksudnya. Jadi temukan maksud Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Yang kita anggap musibah, yang kita anggap kecelakaan, yang kita anggap sesuatu yang buruk gitu. Temukan maksud Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau? Gimana cara aku merespon peristiwa-peristiwa ini? Seringkali kita merespon itu tadi ya, dari hati langsung action. Gak pakai dipikir dulu, gak pakai direnungkan dulu, langsung. Ada orang merendahkan kita, kita langsung nyolot. Lo gak tahu siapa saya, jangan sembarangan sama saya. Misalnya kayak gitu kan. Langsung, kita gak, ya sudah, orang itu merendahkan aku gak apa-apa. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, Tuhan Yesus direndahkan, Tuhan Yesus tunjukin diri gak? Kamu gak tahu ya siapa saya? Waktu Tuhan Yesus dihina di kayu salib, Tuhan Yesus tunjukkan diri gak? Kamu gak tahu siapa saya? Saya yang menciptakan kamu loh. Turun dulu dari salib, gak gitu kan? Gak seperti itu. Yuk kita serupa dengan Yesus. Kalau kita biji mata Allah, ya, dalam segala sesuatu, kalau kita biji mata Allah, biar Tuhan yang membela kita. Kita gak usah bela diri. Kalau kita bela diri, ya Tuhan menganggap ya udah nggak usah dibela, kamu bisa bela dirimu sendiri kok. Pernah nggak saudara misalnya gini, karena saya punya anak laki-laki, bertengkar waktu TK sama temennya. Saya bilang, jangan gitu, kamu laporin aja temenmu nakal. Jadi air minumnya gitu ya, diambil sama temennya, dilemparin ke bajunya dia. Terus dia ngelawan, sepatu temennya ditarik, akhirnya bertengkar kan, enak lagi gitu kan. Terus saya bilang gini, nah, akhirnya dua-dua salah kan, dua-dua dihukum. Gak ada yang dibelain kan, dua-dua dihukum, gak ada yang dibelain sama gurunya. Dan saya juga gak bela, ya sudah kamu memang salah. Seharusnya gini, kamu bilang, nih loh Bu Guru, dia ngelempar aku sama ini air minumku diguyurin gitu, dilemparin jadi basah semua. Harusnya kamu gitu, biar guru kamu yang ambil tindakan, bukan kamu. Nah seringkali kita, ketika kita menemukan permasalahan, kita rasanya nggak mau sabar, nggak mau gitu diinjak-injak, rasanya nggak mau. Tuhan Yesus mencontohkan diri seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Diem aja, padahal dia bisa nggak manggil, jangankan satu pasukan malaikat, satu malaikat aja bisa ngebunuh anak sulung Mesir semuanya. Satu malaikat. Tuhan Yesus bisa nggak kirim satu pasukan batalion Bapa di surga kirim di sini gitu, bisa kan? Tapi seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Dan Tuhan Yesus mencontohkan itu supaya kita bisa mengikuti teladannya. Tapi seringkali kita nggak tahan
kan, diinjak enggak tahan gitu. Pengen mulet gitu, pengen melakukan sesuatu, pengen ngelawan gitu. Bisa nunjukin gue juga bisa. Lu jual gue beli gitu kan. Lu jual gue beli, bisa gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, ingat, itu adalah didikan Tuhan. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur, ya ku hajar, ya ku didik. Yuk kita terima setiap situasi itu, ini diizinkan Tuhan. Tuhan gak lepas tangan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, ya kan? Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Gitu kan? Nah, ingat itu. Ya. Yang keempat, tadi yang satu, kasih itu enggak egois, berpusat pada Allah, bukan berpusat pada diri sendiri. Kedua, dalam kasih itu pasti ada kebaikan, perhatian, pertolongan, perlindungan. Yang ketiga, kasih itu di dalam kasih itu ada didikan dan ada disiplin. Dan yang keempat, di dalam kasih itu ada keadilan. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Kalau kita punya dua anak itu bertengkar. Kita mengasihi dua-duanya loh. Tapi kita kan harus adil kan? Ini siapa nih yang salah? Biasanya kan kakaknya yang gangguin adiknya gitu ya, lucu supaya kalau nangis lucu gitu, gemes. Ada keadilan kan? Kakaknya bilang kamu jangan gitu. Terus dilakukan lagi, jangan gitu. Dilakukan lagi, akhirnya kita disiplin dia. Harus adil kan orang tua, ya kan? Nah, kalau misalnya orang tua punya dua anak, yang satu dibeliin terus, kakaknya dibeliin baju baru, sepatu baru, adiknya lungsurannya. Karena dia merasa gak adil kan? Akhirnya merasa tidak dikasihi kan? Nah, di dalam kasih itu ada keadilan. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, boleh dibukakan? 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, suatu saat Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang sudah rela menyerahkan nyawanya buat kita, dia juga yang akan menjadi hakim di dalam pengadilan terakhir. Dan pasti ada keadilan pada hakim yang agung ini. Dan kalau kita tidak memiliki kasih, walaupun kita ngaku Kristen, kita ngaku anak Allah, Dia hakim yang adil. Dia akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan memberi keadilan. Tapi kalau kita memiliki kasih yang sempurna, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena selama hidup kita di dunia, kita sudah memancarkan kasih Allah, kita punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kita bisa mengampuni, kita bisa memberikan perhatian, kebaikan sama orang. Kita gak takut lagi dalam pengadilan Tuhan. Ya, di dalam kasih itu ada keadilan. Di Matius 44 ayat 45, di Matius 5 ayat 44 dan 45 dikatakan Bapa itu Bapa yang adil. Dia memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik. Dia memberikan hujan kepada orang baik dan orang yang tidak baik. Dia Bapa yang adil, Dia Bapa yang baik. Nah, Tuhan itu kasih rejeki kepada setiap orang. Kasih matahari, kasih hujan, sama orang jahat, orang baik dikasih matahari, dikasih hujan. Orang baik, orang gak baik dikasih matahari, dikasih hujan. Ada keadilan. Nah, jangan sampai kita ini ngaku Kristen, ngaku anak Allah. Terus kita yakin gitu. Ada akses nih. Tuhan Yesus, aku anakmu. KKN, kolusi, nepotisme gitu ya. Ayo boleh dong lewat jalan belakang, aku kan anakmu. Enggak, ingat ada keadilan Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang gak enak di dunia ini, sesuatu yang tidak adil di dunia ini, percayalah kepada Dia hakim yang adil. Akan ada keadilan buat saudara. Tetapi kalau saudara sebaliknya,
Ya, memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Hati-hati. Ada hakim yang adil yang akan menghakimi saudara. Yang akan menghakimi kita semua, saya juga. Ya. Allah adalah kasih. Kita sudah belajar. Kasih itu apa? Bukan cuma sekedar kebaikan. Oleh karena itu, di dalam kasih juga ada didikan, tadi kita belajar. Ya. Allah adalah kasih, dan kasih itu bukan sekedar apa yang kita pikir baik, tetapi apa yang Allah pikir baik. Nah, yuk kita saling mengasihi. Dalam kita berkeluarga di sini, jemaat eklesia keluarga Allah, ini kan keluarga, suatu keluarga. Yuk kita mengasihi, kita bersikap satu dengan yang lain, saling mengasihi. Amin. Saya serahkan ke Ibu Gembala. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, dan biarlah kita boleh mengasihi Dia dengan segala apa yang ada dalam hidup kita. Kasih tidak egois. Kasih, di mana ada kasih, di situ ada kebaikan. Di dalam kasih juga ada didikan. Itu sebabnya mari kita saat ini bersama-sama menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih Allah, sehingga Dia berikan anaknya Yesus kepada kita. Saat ini di depan kita ada perjamuan kudus sebagai lambang kasih yang sudah diberikan oleh Bapa kepada saudara dan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus kepadaku. Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali katakan, betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, begitu
di dunia ini bagi menebus dosaku. supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sementara musik mengalun, singer boleh tetap menyanyikan lagu ini. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan, sementara bertugas bisa mempersiapkan untuk membagi perjamuan bagi kita semua. Marilah setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Melainkan beroleh Jemaat Tuhan, yang sebagai orang yang percaya, pada hari ini saudara dan saya diundang datang ke meja perjamuan Tuhan. ku sembah. Siapkan hatimu, Engkau yang layak karena ini adalah untuk lambang pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. ku sembah. Ku Dia disalibkan sebagai persembahan yang sempurna Engkau yang layak untuk menebus dosa saudara dan saya. sembah. Itu sebabnya hari ini mari kita persembahkan hidup kita untuk menjadi sebuah persembahan yang kudus, Kasih-Mu yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kau berikan Yesus padaku, supaya Engkau yang mengenal isi hati kami Tuhan. tidak Kuduskan kami, binasa, perbaharui hati kami, melainkan supaya kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. yang kekal. Mari setiap kita katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa.
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kau yang layak, Engkau yang layak untuk ku. Hanya Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sebab Rasul Paulus mengatakan, apa yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Dia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Silakan kita makan bersama dalam iman. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan Dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukan ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Kita mau tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu mengikat kami melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kalau saat ini ada di antara kami yang kehilangan kasih, yang sedang mengalami krisis kasih itu, biarlah kasih-Mu mengubah kami, sehingga kami boleh mengasihi Engkau, mengasihi sesama,
dengan kasih dari Tuhan sendiri. Karena Engkau adalah kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru penyelamat hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita di antara kita semua. Warna merah ya, membara di tempat ini ya. Karena kasih Kristus itulah yang membara dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sementara kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan kembali, Yesus, Yesus, nama itu yang memikat hatiku. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku, ya hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati rasa dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku, ya hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati rasa dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Sementara itu kita akan mendengarkan pengumuman. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Marilah sekarang kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan mempersembahkan ini sebagai satu bau dupa yang harum. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kita akan pulang dengan damai dan sejahtera daripada Bapa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa kehidupan kami ada batasnya, kehidupan kami ada masanya, dan inilah masa kami kembali mengenang bagaimana kami harus melangkah di dalam Tuhan. Tuhan mengingatkan kami mengasihi Engkau, mengasihi dan mengenal Engkau sungguh-sungguh. Itu sebabnya pagi hari ini kami membawa diri kami mempersembahkan kehidupan kami. Terimalah persembahan kami menjadi satu bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga kami boleh melihat Engkau sukacita dengan kehidupan kami. Terimalah kami, terimalah persembahan kami, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengertian dan penuh penyerahan, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami yakin, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau akan memberikan kekuatan kami untuk terus melangkah, mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dan sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Kau sertai dan lindungi kami, bahkan Kau
memberkati kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah tanganmu dan hatimu kepadanya. Terimalah berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati katakan amin. Immanuel. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Marilah kita mengambil saat teduh. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita. Saat teduh selesai.